Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 131 Superstar datang lagi. Andrea Wang. Thomas Kin mengerutkan keningnya. Mengapa nama ini terasa familiar? Setelah dipikir-pikir, sepertinya Weston Meng pernah mengatakannya. Thomas Kin berpikir sejenak, sepertinya dia adalah seorang superstar yang sepertinya menyukai Yamanda Su. Jadi dia masih ingin berselisih dengan Thomas Kin. Kebetulan sekali Din Wang adalah ayah dari Stanley Wang. Thomas Kin juga tidak mengatakan apa-apa. Alasan yang pertama karena dia memang tidak memiliki hubungan apapun dengan Yamanda Su, berita yang tersebar itu hanya sebatas gosip. Alasan yang kedua adalah Andrea Wang hanya mengancam dirinya hanya dengan berbicara asal, dia tidak pernah mengancam Thomas Kin secara langsung. Sehingga mereka tidak dapat disebut sebagai musuh. Alasan yang ketiga adalah Thomas Kin hanyalah orang dengan peran kecil sehingga dia sama sekali tidak menganggapnya. Tidak perlu membahas Andrea Wang, bahkan ayahnya saja Din Wang bukannya juga harus bersikap hormat di depan Thomas Kin seperti saat ini. Din Wang sangat cepat dalam mengurusi sebuah masalah. Dia menelepon beberapa panggilan di depan Thomas Kin. Mulai besok sudah dapat menggunakan nama Thomas Kin untuk mendaftar perusahaan amal dan berencana untuk berinvestasi dalam pembangunan beberapa sekolah dasar. Mengenai bagaimana prosesnya, Thomas Kin tidak akan mempedulikannya. Setelah Din Wang menyimpan nomor telepon Thomas Kin, mereka pun baru berpisah dengan tidak rela. Begitu orang tersebut pergi, Noel Kong pun terkekeh dan menghampiri dia. Dr. Kin, yang tadi itu. Hehe. Noel Kong bisa menjadi murid Thomas Kin karena ingin mempelajari tentang medis. Dua cara menyuntik yang tadi dia pasti harus bisa mempelajarinya, tentu saja dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini. Imelda Ye juga menghampirinya. Kak Thomas, aku juga ingin belajar. Thomas Kin tersenyum tidak berdaya dan dia pun memulai waktu pembelajaran. Hingga malam hari di saat di mana tempat pengobatannya sudah ditutup, Noel Kong pun terus bekerja lembur hingga saat ini untuk mengecek pasien. Begitu Thomas Kin kembali ke rumahnya, begitu masuk ke dalam rumah, Bibi Feng pun menggunakan tatapan aneh menatap Thomas Kin. Tuan muda, superstar yang terakhir itu, datang kembali. Dulu di saat Yamanda Su jatuh pingsan di depan rumah Thomas Kin, Bibi Feng tidak mengenali dia. Tetapi setelah Yamanda Su menyadarkan diri, Bibi Feng pun sudah mengenali dia. Dia itu adalah seorang superstar. Jika dulu Tuan Muda Kin bisa memiliki kekasih seorang superstar itu adalah hal yang wajar. Tetapi sekarang ini keluarga Kin sudah jatuh. Meskipun seperti itu Tuan Muda juga masih bisa mendapatkan kekasih sehebat itu. Benar-benar hebat Tuan Mudanya ini. Thomas Kin tertegun sejenak. Yamanda Su mabuk lagi. Begitu masuk ke dalam kamar, dia melihat Yamanda Su sedang berbaring di atas ranjang dia sambil memejamkan mata dan tertidur. Thomas Kin merasa tidak berdaya, dia kembali mengambil obat penghilang mabuk dan memakaikannya di wajah dia. Hei, hei, hei. Apa yang sedang kamu lakukan? Baru saja obat tersebut terkena dari Yamanda Su, dia pun langsung bangun, dia sama sekali tidak terlihat sedang mabuk. Aku tidak minum arak. Thomas Kin sedikit penasaran, jika kamu tidak minum arak, mengapa kamu datang ke rumahku lagi? Yamanda Su sedikit kesal, dia mencubit pinggangnya dan berbicara seolah-olah sangat marah. Hei, aku ini datang untuk melihatmu, kamu menganggap aku ini apa? Si tukang mabuk. Thomas Kin tersenyum, Yamanda Su seperti ini terlihat sedikit imut. Apakah kamu datang bertamu ke rumah orang langsung tidur di atas ranjang orang lain?
Seketika wajah Yamanda Su bersemu merah, dia sambil memakai kaos kakinya sambil berbicara. Terakhir kali saat kamu ada di sini, aku tidur dengan sangat nyaman. Aku jarang sekali tidur setenang itu. Ketika sedang membicarakan itu, Yamanda Su meregangkan pinggangnya dan lekuk tubuhnya yang indah itu terlihat jelas. Ngomong-ngomong, tidak ada yang mengganggumu bukan setelah aku pergi. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sedang dalam pencarian panas, dan Andrea Wang tampaknya mempunyai beberapa ide, jadi Yamanda Su sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 132 Mengapa kamu ada di sini? Waktu Thomas Kin mencari pencarian terpanas sangatlah pendek, hanya dalam sekali kedipan saja sudah menghilang. Setelah itu Yamanda Su bahkan memuji kecepatan Kak Mia dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi dia tidak tahu mengapa hal itu bisa menghilang dengan cepat karena perintah dari Ketua Sun. Baguslah jika seperti itu. Hari ini aku akan mentraktirmu makan, kita makan apa? Thomas Kin merasa tak berdaya. Mengapa wanita ini suka keluar makan pada tengah malam seperti ini? Hari ini aku telah bekerja seharian. Tanpa menunggu Thomas Kin selesai berbicara, Yamanda Su pun langsung menarik lengan dia, tidak boleh menolak. Ayo, ayo, ayo. Thomas Kin tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini sudah berkepala dua, akan tetapi mengapa dia seperti anak kecil? Baiklah, ayo jalan. Kedua orang itu kembali keluar pada tengah malam. Hanya saja dalam kali ini Yamanda Su datang dengan adanya persiapan. Sebuah mobil magotan diparkir di depan rumah. Kedua orang itu masuk ke dalam mobil dan bergerak ke arah pusat kota. Makan apa? Yamanda Su benar-benar bersemangat mengenai makanan karena dia terkenal melalui blog video makan. Meskipun dia sudah tidak meneruskannya, tetapi dia masih memiliki usus dalam ukuran besar. Thomas Kin terserah untuk memakan apa, dia hanya perlu mengikuti perintahnya saja. Yamanda Su membawa Thomas Kin datang ke Tea Time Restoran, pintu masuknya sangat kecil dan restoran ini sangat tersembunyi. Menurut Yamanda Su, Tea Time Restoran adalah pemimpin dari semua restoran. Merupakan sebuah kenikmatan dapat menikmati berbagai macam sayur-sayuran di atas meja. Setelah Yamanda Su masuk ke dalam restoran, dia pun segera melepaskan kacamata hitam dan topinya. Sang pelayan datang menyambutnya. Kak Yamanda sudah datang. Kelihatannya Yamanda Su sering datang ke tempat ini. Bahkan pelayan saja mengenal dia. Bahkan begitu melihat kedatangan seorang superstar, juga tidak ada orang yang datang untuk meminta tanda tangan, seolah-olah dia hanyalah orang biasa yang makan di sini. Yamanda Su berkata, restoran ini sangat terkenal, banyak orang-orang ternama yang akan makan di sini. Yamanda Su dan Thomas Kin memiliki tempat duduk tertinggi yang dekat dengan jendela, sehingga mereka dapat melihat keindahan malam kota Donghai. Yamanda Su tidak memesan makan, akan tetapi sang pelayan dengan sangat cepat menyajikan banyak makanan, seolah-olah sangat paham akan pesanan Yamanda Su. Makan, makan. Kedua orang itu seperti orang yang saling mengenal satu sama lain yang sama sekali tidak ada rasa sungkan. Yamanda Su merasa sangat tenang ketika sedang bersama dengan Thomas Kin. Sedangkan Thomas Kin juga merasa wanita ini sangat asik, kedua orang ini sama-sama memiliki penilaian positif terhadap satu sama lain. Pada saat yang harmonis ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Yamanda, ini adalah kekasihmu yang digosipkan itu bukan? Yamanda Su mengerutkan keningnya, menoleh dan seketika ekspresi dia pun berubah. Andrea Wang. Mengapa kamu ada di sini? Andrea Wang tersenyum datar, berjalan menghampiri mereka dan langsung duduk di samping Yamanda Su tanpa rasa sungkan dan berkata, kebetulan sekali, aku juga sedang makan di sini. Yamanda Su tidak akan percaya dia akan makan di tempat ini.
Andrea Wang adalah orang terkenal dan terlahir di dalam keluarga kaya. Lagi pula tidak ada banyak orang yang tahu mengenai restoran ini, bagaimana mungkin dia akan makan di sini? Pasti karena dia tahu dirinya akan datang kemari pada malam ini sehingga dia sengaja mengikutinya. Andrea Wang duduk di sisi Yamanda Su dan mengulas senyuman palsu menatap Thomas Qin berkata, "Bagaimana cara memanggil sobat ini?" Andrea Wang tidak memperkenalkan dirinya karena dia percaya Thomas Qin pasti mengenali dia. Thomas Qin. Andrea Wang tersenyum datar dan tidak memedulikan aura dingin dari Thomas Qin. "Aku dengar-dengar kamu memiliki berita gosip dengan Yamanda. Maaf sudah merepotkanmu untuk menggantikan aku menjaga Yamanda." Ucapan Andrea Wang terdengar sangat mesra, seolah-olah dia dan Yamanda Su merupakan sepasang kekasih yang sebenarnya. Sedangkan Thomas Qin hanya seorang pekerja. Bersambung.